Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Engkau sungguh sangat mengasihi kami, hingga pada saat ini kami boleh merasakan kehidupan. Itu karena kebaikan dan kasih-Mu bagi kami ya Allah. Biarlah kami mengisi kehidupan ini dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami ketika kami melakukan apapun yang harus kami kerjakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yehezkiel 16 ayat 8. Maka aku lalu dari situ, dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau, demikian firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Dungima mulus muse ausian labungmu, jalahuidaho gabe idama, nungajupang tikim tiki partadangommu. Jadi hupaherbang masada habokku mangulusiho, jala huhukupi parsai maraomu, pola marmangmang autuho, jala marpadan autuho, ninna Tuhan Jehovah, gabe au napunaho. Kita kepunyaan Allah. Pesan ini mengingatkan Yerusalem tentang statusnya yang dulu direndahkan di antara bangsa-bangsa Kanaan. Memakai perumpamaan bayi yang bertumbuh menjadi perempuan dewasa, Allah mengingatkan Yerusalem bahwa Dia membesarkannya dari status yang rendah menjadi sangat mulia sebagai mempelai perempuannya. Akan tetapi Yerusalem mengkhianati kepercayaan Allah dan bersundal mencari aliansi bangsa-bangsa lain dan meniru kebiasaan mereka. Jika kita mengesampingkan Allah demi hal apapun, bahkan pendidikan, keluarga, karir, atau kesenangan sekalipun, itu berarti kita sedang meninggalkan Dia dengan cara yang sama. Allah sangat mengasihi Israel. Kasihnya bahkan digambarkan seperti mengasihi seorang bayi yang telah dibuang oleh ibunya. Allah merawatnya, membersihkannya, dan menjadikannya sebagai anak, sebagai umat pilihan. Namun dalam perjalanannya, anak yang telah diselamatkan itu melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan pergi meninggalkan Tuhan hanya untuk beribadah kepada Allah lain, sebagaimana yang disembah oleh bangsa-bangsa lain yang ada di Kanaan. Sahabat yang baik hati, kita ini adalah kepunyaan Allah yang telah ditebus dari keberdosaan kita. Kita telah dibersihkan oleh darahnya yang kudus. Kita dirawat, dilindungi dalam perjalanan hidup ini, hingga nantinya kita menerima mahkota kehidupan selama-lamanya. Maka selama masih hidup di dunia ini, yang pertama, mari sadari bahwa hidup kita ini adalah hidup yang diselamatkan oleh Tuhan. Hanya karena kemurahan dan kasih-Nya saja, maka Allah bertindak mengangkat kita dari kehinaan menjadi makhluk yang mulia, dibersihkan, dirawat, dikenakan pakaian, perhiasan, hingga mahkota yang menandakan bahwa hanya karena tindakan Allah saja, maka kita layak menjadi kepunyaannya. Yang kedua, kita sebagai kepunyaan Allah yang dinyatakan dalam sumpah Allah terhadap dirinya sendiri, setialah hanya kepada Allah saja. Jangan tergoda untuk menyembah Allah lain, baik dalam bentuk apapun.
Tetapi kita sebagai umat yang ditebus, yang disucikan, dan yang dijadikan miliknya, hendaklah kita menjalani hidup ini bergantung sepenuhnya mengandalkan kepada Allah Sang Pemilik kita. Yang terakhir, yang ketiga, bersyukurlah sebab Allah mau melindungi, menjaga, merawat kita, bahkan membuat kita menjadi kepunyaannya. Atau dikatakan istilah dalam pasal ini, menjadi istrinya, menjadi mempelai perempuan. Sebab tanpa dia kita tidak ada harganya. Tetapi karena kita dikasihi dan ditebus oleh Allah dalam Yesus, maka kita menjadi berharga di hadapan Allah. Setialah hanya kepada Allah yang mengasihi, menebus, menguduskan, dan menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala tindakan-Mu. Sehingga kami menjadi kepunyaan-Mu. Kami berharga di hadapan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi orang yang senantiasa setia. Hanya kepada-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.